Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Tribuners dimanapun berada. Baik, kali ini saya sedang berada di budidaya ikan hias yang berada di wilayah Pasir Putih, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Nah, di sini dari pengakuan si pembudidaya bahwa selama pandemi ini budidaya ikan hias terutama itu tidak mempengaruhi. Jadi budidaya ikan hias ini seperti koi, mas koki masih banyak diminati, bahkan terbilang pembelinya cukup meningkat. Bisa kita lihat di sini ikan koi slayer ini menjadi salah satu andalan juga bagi si pembudidaya, karena memang cukup banyak peminat dari pembeli. Jadi di sini bisa kita lihat mulai dari yang besar sampai bentuk larva dibudidayakan. Baik, coba kita wawancara dengan si pembudidaya bagaimana trik, mungkin ada tips juga untuk merawat agar ikan hias ini tidak mudah mati dan juga bisa bertahan lama sebagai ikan hias di tempat. Selamat pagi, Mas. Oke, selamat pagi. Mas, bisa dijelaskan untuk di masa pandemi saat ini, Mas, di tempat kita sebagai pembudidaya ikan hias ini, sejauh ini di masa pandemi ini berpengaruh atau tidak? Kalau berpengaruh sudah pasti berpengaruh, pasti itu berpengaruh. Cuman kalau secara keseluruhan, kalau ini tidak terlalu signifikan lah. Kalau ikan hias masih berguyur lah. Berguyur. Nah, untuk harga yang kita tawarkan mulai dari berapa sampai berapa, Mas? Untuk ikan hias ini sendiri. Tergantung ukuran dan apa jenis ya. Kalau misalkan ukuran kecil kita jual mulai dari harga 5.000, 15 sampai 70 lah. Untuk peminatnya sendiri itu datang dari mana saja, Mas? Kalau ke tempat kita? Dari sekitar sini rata-rata banyak lah ya. Kalau ini antara Palembang Betung situ, ada dari arah Palembang sana kayak Laju, Kertapati. Untuk masih sekitar lah. Kalau untuk keluar kota belum aksesnya masih belum menjangkau. Untuk mungkin ada tips atau trik bagi pencinta ikan hias pemula gitu loh, agar ikan hiasnya bisa bertahan lama hidupnya, atau memang cara memberi makannya bagaimana? Itu bagaimana itu, Mas? Jadi memang pada dasarnya untuk ikan hias jenis koi ini yang paling bagus memang pakai aerator ya, pakai filter air biar lebih bagus lagi oksigennya. Cuman kalau orang hobi-hobi biasa-biasa pemula, saya kolam ini dibiasakan untuk tidak menggunakan aerasi atau saringan air itu filter. Karena nggak setiap orang punya aerasi, punya filter di rumahnya. Jadi di sini dibiasakan untuk secara alami kayak gitu, secara bertahap kan. Jadi ikan mau dibawa kemanapun nanti mudah adaptasi, nggak stres lagi. Biar airnya nggak bau gimana? Airnya biar nggak bau sebenarnya ada obatnya. Cuman kalau keberatan untuk itu
penggantian air paling 2 hari sekali ya, gitu. Oke, terima kasih Mas. Baik Tribuners, jadi itu tadi penjelasan dari si pembudidaya bila trik dan tips yang dibagikan untuk ikan agar bisa bertahan hidup lebih lama itu di sini terlebih dahulu juga sudah dalam artian sudah digembleng untuk tidak menggunakan air oksigen gitu loh. Jadi di sini bisa kita lihat harganya juga yang ditawarkan terbilang cukup terjangkau. Bila sudah masuk ke gerai atau toko, biasanya harga ikan ini akan lebih mahal. Nah di sini bagi pencinta ikan, koi, komet dan lainnya, termasuk ikan mas koki juga bisa datang ke sini langsung untuk membeli ikan hias. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.